Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tetap semangat ya. Kita harus selalu semangat setiap PJJ yang kita lakukan. Selanjutnya, pembelajaran tematik kita yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu batu bara. Terbentuk dari apa sih batu bara? Nah, batu bara terbentuk dari tumbuhan yang terpendam jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa tumbuhan yang terkumpul mengalami pergeseran kerak bumi sehingga terkubur sampai ke dalam yang sangat dalam. Timbunan material tersebut terkena suhu dan tekanan yang menyebabkan tekanannya tinggi yang menyebabkan terjadinya proses perubahan fisika dan kimia sehingga mengubahnya menjadi gambut dan kemudian menjadi batu bara. Apa sih manfaat batu bara? Nah, manfaat batu bara di sini yang pertama ada batu bara digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua, batu bara merupakan bahan penting untuk membuat karbon teraktivasi. Nah, di situ ada gambarnya, kalian bisa melihat. Yang ketiga, batu bara dapat menghasilkan beberapa bahan kimia. Sebelumnya ada batu bara, selanjutnya yaitu jahe. Nah, Ibu yakin kalian semua sudah mengetahui jahe. Jahe merupakan rempah-rempah khas Indonesia yang banyak digunakan sebagai obat tradisional, membuat minuman, bahan untuk memasak. Nah, di sini ada 3 jenis jahe. Jahe putih, jahe kuning, dan jahe merah. Di antara ketiga jenis jahe tersebut, jahe merah memiliki rasa paling pedas dan pahit. Nah, kandungannya berkhasiat juga lebih banyak. Oleh karena itu, jahe merah lebih banyak dipakai sebagai obat herbal daripada jahe kuning dan jahe putih. Jahe merah sendiri memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Manfaat seduhan jahe merah dapat mengobati penyakit batuk, sakit kepala, asma, masuk angin, rematik, keseleo, bengkak, serta mual dalam mabuk perjalanan. Nah, jahe merah juga dapat menghangatkan perut, tenggorokan, dan badan. Untuk memenuhi permintaan jahe, dilakukanlah budidaya tanaman jahe. Karena jahe merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang tidak hanya diperdagangkan di dalam negeri, tapi juga diperdagangkan ke luar negeri. Jahe diekspor dalam bentuk jahe segar, jahe kering, jahe segar olahan, dan minyak atsiri. Nah, di Indonesia, minuman jahe sendiri sudah dikemas secara modern yang dikenal dengan jahe instan, yaitu minuman jahe dalam bentuk serbuk yang bisa langsung kita minum dengan seduhan air panas. Nah, di situ ada gambarnya bisa kalian lihat. Baik, tadi kita sudah membahas batu bara, jahe, sekarang yang terakhir kita akan membahas kertas. Kertas merupakan salah satu benda yang sangat penting yang kita butuhkan. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari pentingnya kertas dan menggunakan kertas dengan tidak bijak. Nah, padahal untuk membuat kertas dibutuhkan sumber daya alam yang tidak mudah kita dapatkan. Jadi, kertas itu sendiri dibuat dari bubur kayu yang dicetak dan dikeringkan. Untuk membuat kertas dibutuhkan batang pohon yang sudah berumur 5 tahun. Satu batang pohon pinus dapat menghasilkan sekitar 400 kilo kertas. Selain itu, dalam proses pembuatan kertas dibutuhkan air bersih yang sangat banyak jumlahnya serta bahan kimia lainnya. Setiap proses pembuatan kertas juga akan menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan.
banyak sumber daya kayu dan sumber daya air serta energi yang digunakan dalam proses pembuatan kertas. Jadi seharusnya menyadarkan kita untuk menggunakan kertas dengan lebih bijak. Kita harus melakukan penghematan kertas dalam penggunaannya dan mendaur ulang kertas bekas. Dengan menghemat penggunaan kertas, kita juga menghemat energi, menjaga ketersediaan air, dan menjaga kelestarian hutan. Cara agar kita bisa menghemat kertas yaitu mengurangi penggunaan kertas, memakai kertas dengan sebijak-bijaknya. Jangan kalian ngambil kertas, bikin pesawat-pesawatan, setelah itu kertasnya dibuang begitu aja. Nah, selanjutnya menulis pada kedua sisi halaman. Jadi biasakan kalau kita menulis dalam buku tulis itu, di baliknya itu nanti kita tulis lagi, jangan langsung loncat ke halaman berikutnya. Selanjutnya menggunakan tempat makanan ketika kita membeli makanan. Nah, kan kalian sering tuh membeli makanan gorengan misalnya, daripada kalian dibungkus kertas sama abang-abangnya, lebih baik kalian bawa tempat sendiri. Memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan adalah hak setiap orang. Menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat digunakan kembali adalah kewajiban setiap orang. Jadi, oleh karena itu, menggunakan kertas harus dengan bijak dan hemat, merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan seimbang oleh setiap orang. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalian catat ya, Nak, di buku catatan tematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.